Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu kami katakan malam ini Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, dan jumpa kembali di dalam ibadah raya kita di bulan September minggu ketiga. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa dipertemukan dalam ibadah kita sekalipun di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Segala puji syukur Bapa di surga kembali kami persembahkan kepada Engkau. Terima kasih banyak buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, di mana kami bisa beribadah bersama-sama sekalipun Tuhan masih ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, pimpin kami saat kami mau dengarkan firman-Mu sore hari ini. Roh Kudus buka hati kami, pendengaran kami, agar firman-Mu Tuhan bisa kami dengar dan juga tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai akhir pemberitaan firman kami serahkan dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan sesuatu atau firman yang seturut dengan kehendak Engkau. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kembali kita merenungkan tema kita yaitu tentang kebenaran. Minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang subtema hidup dalam kebenaran bagian yang pertama. Dan sesuai dengan janji saya, minggu ini kita kembali merenungkan itu hidup dalam kebenaran bagian yang kedua. Kita bersama-sama membaca dasar daripada tema ini, yaitu 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dalam kebenaran, kita tidak bisa lepas dari kebiasaan untuk membaca dan merenungkan apa yang tertulis di dalam kitab suci atau Alkitab, di mana Alkitab itu berisikan tentang firman Allah atau
sumber dari segala kebenaran. Kita melihat dan mengingat di minggu kemarin juga kita sudah belajar dari Yohanes 17:17 bahwa firman itu adalah kebenaran. Di dalam pembacaan kita, khususnya di ayat yang ke-16, dikatakan bahwa firman itu bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam pendidikan kita menyadari selalu ada namanya teguran, hajaran, bahkan terkadang tongkat pun dipakai atau cambuk. Tujuan dari semuanya ini adalah untuk kebaikan kita dan sekaligus untuk mencegah kita agar kita tidak menyimpang dari hidup yang benar. Saat ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa besar manfaat firman Allah bagi kehidupan saudara? Yang selama ini mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ya sudah sering mendengarkan firman Tuhan dan juga membaca secara pribadi. Karena itu untuk kita bisa mengetahui sebesar apa firman Tuhan di dalam kehidupan kita atau kehidupan saudara, saudara bisa tahu jika tidak ada perubahan dalam hidup, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup saudara atau ada yang salah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat umpamanya ada dua contoh yang besar dalam kehidupan setiap orang percaya yang mengakibatkan juga terkadang kehidupan jasmani maupun rohani mengalami penurunan atau kemerosotan. Demi mencukupi kebutuhan secara jasmani, tidak sedikit anak-anak Tuhan, orang percaya melanggar firman Tuhan atau tidak taat. Yaitu seperti saya tadi contohkan, ada dua hal yang besar, yaitu tentang ketidaktaatan di dalam ibadah atau beribadah. Baik sebelum pandemi corona bahkan sesudah pandemi corona, di mana banyak yang mengabaikan atau tidak setia di dalam ibadah. Salah satu alasan karena tidak ada waktu. Karena itu waktu ibadah juga pun dipakai untuk bekerja, mencari sesuatu untuk mencukupi kebutuhan setiap hari. Alasan karena memang tidak cukup atau belum mencukupi waktu yang Tuhan sudah beri kita 6 hari, namun hari buat Tuhan juga masih tetap diambil untuk digunakan demi memenuhi kebutuhan keseharian. Padahal di dalam Keluaran pasal yang ke-20 Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kita harus menghormati hari Sabat. Artinya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu hanya sebentar untuk kita pakai mempermuliakan nama Tuhan, menyampaikan syukur kita kepada Tuhan. Sebab itu dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, kalau kita melihat juga di dalam Keluaran pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-25, Keluaran 23 ayatnya yang ke-25, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, ini satu janji Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa ibadah itu begitu penting, ini kita bisa menikmati janji Tuhan. Kita bisa meluangkan waktu hanya 2 jam. Dengan beribadah kepada Tuhan, kita bisa menikmati janji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan firman Tuhan di Keluaran 23 ayat 25 ini. Dia menyediakan roti,
Dia menyediakan minum kita, bahkan dia menjauhkan dari segala sakit penyakit. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sadari dan mari kita mulai taat untuk beribadah. Lalu hal yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sering membuat juga terkadang hidup kita tidak mengalami perubahan, ada ketidaktaatan di saat kita mengembalikan milik Tuhan atau sering kita pelajari tentang persepuluhan. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, itu perpuluhan sekali lagi milik Tuhan dan patut kita kembalikan kepada Tuhan. Karena dikatakan di Maleakhi 3:10, ketika kita mengembalikan milik Tuhan, Tuhan buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita, dan juga Tuhan menghalau setiap belalang pelahap. Apa itu? Masalah, persoalan, termasuk sakit penyakit, bahkan yang kita hadapi saat ini yaitu tentang virus corona. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian ini khususnya perpuluhan, saya ada kesaksian di mana di pandemi ini beberapa waktu yang lalu ada seorang anak Tuhan WA saya bahwa dia sakit-sakitan, sudah periksa bolak-balik tapi juga tidak ada perubahan dan semakin parah. Lalu dia berkata, apakah tante ada yang salah dalam hidup saya? Lalu saya menyampaikan kepada anak Tuhan ini, coba nanti malam datang kepada Tuhan, sembah Tuhan, duduk diam, dan pasti Tuhan akan mau berikan hikmat apa yang Tuhan mau, dan kita mau terus terang kepada Tuhan apa yang salah dalam dirimu. Dan puji Tuhan, saya juga katakan kita doa bareng, saya juga malam akan berdoa. Ketika saya berdoa terlintas hanya kata-kata atau perkataan perpuluhan. Lalu di pagi hari saya WA dia, bagaimana dengan persekutuanmu dengan Tuhan tadi malam. Saya katakan bahwa saya juga dopang kamu dalam doa, dan hanya satu yang saya dapatkan, saya tidak tahu apa maksudnya, cuma kalimat perpuluhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak Tuhan ini menjawab, terima kasih banyak tante, aku diingatkan tentang perpuluhan. Dan Bapak Ibu tahu sekarang apa yang terjadi, dia sehat, dia bisa bekerja kembali karena dia kembali taati tentang perpuluhan. Rupanya dia selama ini tidak melakukannya, lalai, dan juga bisa dia mengurangi perpuluhan itu. Artinya tidak utuh karena dia merasa itu banyak kebutuhan yang dia butuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari dua bagian ini menjadi pengajaran bagi kita. Monggo kita mau taat beribadah, taat mengembalikan milik Tuhan. Ulangan pasal 28 Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon dibaca nanti bagaimana inti daripada firman Tuhan itu mengenai ketaatan terhadap firman Tuhan. Di mana ketika kita taat, ini menjadi kunci utama untuk kita memperoleh janji Tuhan. Karena di pasal 28 ini ulangan itu ketika kita mau taat akan firman Tuhan, semua berkat yang Tuhan janjikan di pasal ini akan menjadi milik kita. Ya, termasuk kebutuhan atau berkat jasmani tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sama dengan kehidupan rohani kita. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mulai mengurangi waktu kita bersama dengan Tuhan, alasan karena sibuk, repot, karena ini, karena itu, dan sebagainya, mengakibatkan Bapak Ibu Saudara daya tahan roh kita akan menurun. Demikian juga iman kita akan menjadi lemah. Karena itu tidak mengherankan banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan tapi masih juga percaya kepada manusia, mengandalkan seseorang, bahkan juga tidak sedikit yang masih percaya kepada kuasa kegelapan atau masih hidup di dalam kedagingannya.
Bapak Ibu masih ingat Galatia 5 ayat 19 sampai 21 apa itu? Keinginan daging, kesenangan daging di sana disebutkan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Kalau ini masih dilakukan dan kita mengabaikan Tuhan, mengabaikan ibadah, mengabaikan untuk mengembalikan milik Tuhan, kita bukan saja tidak diberkati secara jasmani dan rohani kita semakin menurun, tetapi dikatakan tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan surga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ajakan saya dan saya tetap berdoa, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yuk baca Alkitab. Luangkan waktu untuk bersekutu atau bersaat teduh dengan Tuhan. Biarkan Tuhan mengaruniakan hati kepada saudara, yaitu hati yang haus dan lapar akan kebenaran atau akan firman Tuhan senantiasa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab tidak hanya mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran, tetapi juga merupakan sumber dari pengetahuan, bahkan sumber utama bagi kita yang kita butuhkan baik di dalam pelayanan maupun dalam keseharian hidup kita. Secara khusus saya juga menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah melayani saat ini, mari sediakan waktu Bapak Ibu, apapun kesibukan panjenengan baik malam atau siang, mari luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan atau Alkitab, sehingga kita bisa punya pengalaman, punya bekal di dalam kita melayani Tuhan. Di Mazmur 119 ayat 97 sampai 99 berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Pengajarku artinya guruku, pemimpinku. Sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Ini hebatnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita terkadang juga punya alasan, wah aku gak bisa melayani. Aku juga orang gak berpendidikan. Tetapi sekali lagi ternyata dengan kita belajar Alkitab, merenungkan firman Tuhan, ada kepandaian khusus, ada hikmat khusus, ada hati yang penuh dengan bijaksana Tuhan karuniakan. Bahkan kita akan melebihi dari orang-orang yang pintar atau ahli-ahli teologi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu di sini kita belajar dari Raja Daud, di mana sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin, bahkan seorang pelayan, mengakui dan menyadari betapa perintah Allah atau firman-Nya membuat dia lebih bijaksana serta mendapatkan pengetahuan, termasuk pengetahuan hidup di dalam kebenaran. Dan juga di ayat 104 sampai 105 dikatakan, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Sebabnya aku benci, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta atau jalan yang tidak benar. Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan suluh pada atau terang pada jalanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat mustahil kalau kita bisa hidup dalam kebenaran tanpa kita memiliki pengetahuan dan berusaha mendapatkannya. Semuanya kita bisa dapatkan melalui kita membaca Alkitab. Saya bisa simpulkan renungan kita di sore hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca kitab suci atau Alkitab. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kita membaca Alkitab agar mendapatkan pengetahuan dan pengertian mengenai hidup di dalam kebenaran.
Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 berkata, maka katanya, kata Tuhan kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Selanjutnya, mengapa kita harus meluangkan waktu untuk membaca Alkitab? Sehingga dengan penuh keyakinan pasti bisa menjalani kehidupan dan perilaku yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Raja Daud berkata juga di Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang mudah mempertahankan kelakuannya yang bersih atau kehidupan yang suci, kehidupan yang benar, hanya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, di akhir pemberitaan firman di sore hari ini, saya mengajak mari dengan semangat, dengan gairah, ada rasa haus, lapar dan kerinduan untuk kita bisa membaca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengucap syukur buat firman yang sudah kita dengar sore hari ini. Segala puji syukur Bapa di surga kembali kami persembahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar, kami renungkan sore hari ini. Roh Kudus tolong kami agar firman ini sungguh-sungguh kami bisa jalankan di saat kami juga melaksanakan aktivitas atau pekerjaan kami setiap hari. Karena kami rindu kami bisa punya pengaruh bagi orang-orang lain. Hidup di dalam kebenaran tidak hanya merupakan ucapan atau pengetahuan kami, tetapi kami bisa mempraktekannya agar orang lain juga bisa menikmati kehidupan yang benar. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mohon Roh Kudus meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga melakukan firman-Mu di setiap keseharian hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah ini dengan ucapan syukur dan kita memohon berkat daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita terima berkat Tuhan dan sambil mengangkat kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian sore ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang percaya apa yang Tuhan janjikan saat ini, mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.